Sebelumnya mari kita tenang dan kita berdoa. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami mengharapkan Roh Kudus mulai di tengah-tengah kami, menguatkan kami, menyucikan kami, dan membuat kami mempunyai kerinduan akan kebenaran firman. Sebab dalam peribadatan kami akan belajar daripada bagian firman. Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami dalam kuasa Roh Kudus, buat kami dikuatkan dan dimampukan untuk mengerjakan sabda-Mu. Sehingga ketika kami mendengarkan sabda-Mu, ada pengharapan, ada kerinduan, ada semangat yang Engkau beri bagi kami, untuk kami melakukan kehendak-Mu di tengah-tengah dunia. Usir segala kuasa yang mengganggu kami, dan biarlah di dalam nama Yesus Engkau berkuasa di tengah-tengah kami, supaya firman ini benar-benar menjadi kekuatan besar dalam hidup kami hari lepas. Persiapkanlah hati kami semua ya Allah, karena kami siap mendengarkan sabda. Amin. Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Demikian bunyinya, mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah dibangkitkan dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelima, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikian firman Tuhan yang berbahagia kita semua yang mendengarkan bagian firman Tuhan. Bahagialah orang yang mendengarnya. Haleluya, haleluya, haleluya.
memberi hidup, nafas hidup bagi kita untuk kita menikmati hari-hari yang bisa kita jalani dalam perjalanan dan perjalanan hidup kita setiap hari. Dari bacaan kita hari ini, Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Kita akan ada dalam sebuah catatan tema khotbah kita, pembenaran, penebusan, dan keselamatan. 3 hal pokok penting yang harus kita pahami. Apa yang membuat kita menjadi benar? Siapa yang membuat kita memperoleh penebusan? Dan siapa yang memberikan keselamatan bagi kita di tengah-tengah perjalanan ini yang kita jalani di tengah-tengah dunia ini? Kita memahami bahwa kota Roma merupakan sebuah kota yang sangat besar dan sangat penting, karena kota ini merupakan sebuah pusat peradaban dunia sejak tahun 20 sebelum Masehi sampai tahun 56 sesudah Masehi. Perkembangan perbedaannya dari waktu ke waktu mengalami sebuah hal yang luar biasa. Tapi di satu sisi Bapak Ibu, dengan perkembangan kota Roma terjadi kemerosotan yang luar biasa. Moralitas, korupsi, sebuah penyalahgunaan kekuasaan dan hal-hal yang lain dilakukan di tengah-tengah perkembangan itu. Dan itu merupakan bagian yang menunjukkan sebuah kehidupan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Paulus ketika dia membangun sebuah kehidupan yang baru dalam Kristus di kota Roma, ia pun mengalami sebuah pergumulan dan tantangan hidup yang berat. Itulah sebabnya ia menuliskan surat ini untuk memberi sebuah pemahaman dan sebuah nasihat kepada mereka, supaya mereka memahami tentang sebuah proses kehidupan bersama Kristus dalam suatu perjalanan panjang yang berjalan. Kalau kita baca pasal 5 minggu lalu ayat 12 sampai ayatnya yang ke-21, bagaimana Paulus menjelaskan tentang agama dan Kristus, tapi juga di satu sisi yang memberikan pernyataan tentang sebuah kehidupan karena keselamatan, di mana Adam mati sebagai bagian dari sebuah proses ketidaktaatan yang membuat dosa, sehingga semua orang memperoleh dan hidup di dalam dosa. Dan Kristus memberikan sebuah pembenaran dengan menawarkan keselamatan kita bagi setiap. Itulah sebabnya pasal 6 merupakan bagian kelanjutan dari sebuah proses. Dan memulai semua ini, Paulus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengingatkan orang-orang Roma untuk mereka memahami lebih jelas tentang tawaran dan pemberian Kristus tentang keselamatan dan kehidupan. Dan ia pun masih menyoroti tentang dosa yang harus menjadi bagian kehidupan manusia, tetapi telah diberikan sebuah kebebasan yang terdalam dalam Kristus. Itulah sebabnya mengawali semuanya dia dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting. Apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah-tambah kasih karunia itu? Karena dalam minggu lalu kita bilang, siapa yang hidup dalam dosa dalam hukuman mati, tapi siapa yang hidup dalam Kristus, dia berkelimpahan kasih karunia Allah. Sehingga pertanyaan dibuka dengan apakah kita harus hidup dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Itu berarti bahwa seakan-akan sebuah tantangan bilang bikin dosa saja, ada orang lain yang siap untuk tanggung saya. Tidak. Paulus menantang orang-orang Roma untuk memahami semua itu. Itulah sebabnya dia bilang sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih hidup dalam dosa di dalamnya? Ataukah kita sudah hidup dan dibaptis dalam Kristus dan lewat kematiannya dosa itu telah mati? Kebangkitannya membuat kita hidup dalam sebuah kehidupan karena Kristus itu kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, itulah sebabnya dalam pasal 6 ini ada 3 hal penting yang harus kita pahami, yaitu pembenaran, pendamaian atau penebusan, dan keselamatan yang harus kita pahami dari keseluruhan pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14.
tidak diakui dan tidak dipilih dan dilihat oleh Allah sebagai sosok yang tertinggi, dijadikan oleh Allah sebagai sosok yang tertinggi. Sebab kita seharusnya menanggung dosa dan pelanggaran yang kita buat di tengah-tengah hidup ini, dan hidup kita sebagai hamba dosa. Tapi Allah di dalam Kristus telah memberikan sebuah kehidupan berbeda di hadapan Allah bagi kita. Kalau kita baca dalam kitab Roma yang lain, dia bilang, pada akhirnya Kristus akan mengakui kita di hadapan Allah. Kemudian dia akan membela kita di hadapan Allah. Itu berarti bahwa Kristus benar-benar memberikan dan menawarkan sebuah proses kehidupan berbeda di tengah-tengah kehidupan kita. Karena kalau kita baca dalam pasal 3 ayat 12 sampai ayat 21 itu bilang begini. Oleh karena kesalahan satu orang kita tidak dibenarkan, namun karena kesalahan satu orang kita dibenarkan. Itulah sebabnya Paulus dia mengungkapkan kepada orang-orang di Roma supaya manusia menjadi benar dan dibenarkan di hadapan Allah. Maka Kristus sebagai sosok yang memberikan kebenaran itu bagi seluruh umat manusia. Kita juga harus bersyukur karena ternyata kita telah diperdamaikan dengan Allah, atau kita telah ditebus. Kalau kita bikin kesalahan, mau kasih keluar kita dari tempat kesalahan yang harus kita ada dikurung, maka ada sebuah penebusan. Kalau kita bisa dibebaskan, kadang-kadang juga bebas bersyarat lagi, bikin pernyataan dan lain sebagainya. Kristus telah menjadi sosok yang sangat penting, karena dosa menyebabkan manusia itu ada dan hidup di dalam maut. Manusia itu bermusuhan dengan Allah, dan Allah tidak pandang sedikit. Namun karena kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus, Ia telah menjadi perdamai antara kita dengan Allah. Jurang yang putus itu telah disambung kembali. Sebuah proses kehidupan yang kita bangun dalam kehidupan sendiri-sendiri, kita telah bangun bersama. Sehingga ada lagu yang bilang, kalau dulu kita belum mengenal Allah, namun sekarang sudah mengenal Allah, maka kita bukan hidup untuk diri sendiri, tetapi kita juga hidup dengan Allah, karena ada di dalam kita dan kita ada di dalam Allah. Oleh sebab itu, ketika Kristus memberikan proses pendamaian atau penebusan itu bagi kita, maka kita harus percaya dan yakin bahwa kita telah berdamai dengan Allah. Kita yang tadinya dulu jauh, sekarang dekat dengan Allah. Seperti kata-kata Paulus, sebelum aku mengenal Allah, dia jauh, namun ketika aku mengenalnya, dia dekat. Atau dengan enaknya dia bilang begini, sebelum aku mengenal Kristus, itu merupakan sebuah keuntungan bagiku. Namun ketika aku mengenal Kristus, ternyata masa lalu merupakan sebuah kebohongan. Sebab itu aku lebih baik hidup untuk Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Itulah kata-kata Paulus yang membangkitkan sebuah keyakinan percaya kita bahwa ternyata Kristus telah memberikan sebuah penebusan bagi kita dalam sebuah keuntungan ini yang harus kita bangun. Kemudian yang ketiga, Kristus pun memberikan sebuah karya keselamatan bagi kita. Karya Kristus tentang pembenaran dan penebusan merupakan jalan untuk mengalami dan memperoleh keselamatan. Dengarlah kata-kata Yesus dalam segala jalan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau kita memasuki acara, satu acara yang di tempat yang khusus, kalau tidak mengenal orang di Salvador, tidak akan masuk. Karena orang yang ada di situ dia bisa lalu satu orang, jadi kasih masuk saja. Kalau tidak ada undangan, ada catatan yang membuktikan bahwa kita pantas untuk ada di dalam. Dan Yesus dia bilang, kalau melalui saya Salvador, itu berarti dia adalah sosok yang sangat penting. Karena melalui dirinya, semua orang bisa memperoleh keselamatan. Ada juga kata-katanya, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini,
tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebuah pernyataan-pernyataan yang melukiskan bahwa Kristus adalah sosok satu-satunya yang memberikan keselamatan bagi kita. Tidak ada orang lain yang bisa memberi keselamatan itu bagi kita. Bahkan dia akan tinggal di dalam aku supaya tinggal di dalam kamu. Apa saja yang kamu minta akan diberikan. Berarti dia sosok yang sangat tinggi. Dia sebagai seorang konsultan yang luar biasa yang memberikan segala hal yang menjadi kebutuhan dan berharapan kita di tengah-tengah dunia. Itulah sebabnya dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14, 3 hal ini sangat menentukan pengharapan dan keyakinan kita kepada Allah dalam Kristus. Karena kita memahami itu dan kita ada dan menikmati semua yang Kristus lakukan bagi kita. Ia membenarkan kita, ia mendamaikan atau menebus kita, tetapi ia juga memberikan keselamatan itu bagi kita. Tanggung jawab dan persoalan yang harus kita lakukan bahwa perdamaian, penebusan dan keselamatan telah menjadi bagian hidup kita. Apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah hidup ini? Apakah duduk saja, tenang-tenang saja, diam-diam saja? Karena dia bilang, kita bukan hidup di dalam dosa lagi. Karena kita sekarang hidup di dalam kasih karunia Allah. Kalau hidup dalam kasih karunia Allah, dia melakukan sesuatu yang luar biasa dan baik. Ada beberapa catatan yang menjadi catatan penting bagi kita ketika kita melangkah dan menjalani proses kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena Kristus telah mati dan bangkit bagi kita, maka kita harus ada dalam sebuah proses kehidupan yang harus kita jalani. Yang pertama, ketika kita ada dalam hidup karena keselamatan yang diberikan oleh Kristus, maka kita harus tahu bahwa hidup berkemenangan secara totalitas berarti kita hidup di dalam Kristus. Kita hidup di dalam Kristus. Berarti tentu harus buat sesuatu yang membuat Kristus itu senang dan bangga. Kalau kita menganak punya salah berarti itu punya kemarahan untuk dia itu luar biasa. Kalau kita punya anak buat hal yang memalukan kita, berarti bisa-bisa kita tak suka dan menyangka anak kita. Bagaimana kalau kita sudah hidup di dalam Kristus karena kita setelah diberikan kemenangan total? Karena kita ada dalam Kristus. Tindakan dan perbuatan kita membuat Kristus bilang parah. Kalau dia tendang kita, dia usir kita. Selama itu tinggal nyaman di saya kalau mau bikin macam-macam dari dia tendang kita keluar daripada dirinya, maka kita kembali ke dunia yang masa lalu. Kemudian yang kedua, pesan yang disampaikan ke kita, hidup dalam perdamaian dengan semua orang merupakan sebuah hal yang harus kita lakukan. Sebab perdamaian dengan semua orang merupakan pola kehidupan yang dikehendaki oleh Allah. Itu harus jujur bahwa kebencian, iri hati dan lain sebagainya menjadi bagian hidup kita. Karena benci tidak suka orang, karena iri hati tidak suka orang dan lain sebagainya. Kristus menghendaki supaya kita hidup berdamai dengan semua orang. Karena kita hidup bukan hidup untuk diri sendiri, tapi kita hidup juga untuk Dia yang memberikan keselamatan itu bagi kita. Dia menawarkan sesuatu yang membuat kita menjadi jalan lurus dan tidak ada penghalang untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya yang kudus. Tapi kalau dosa terus menjadi bagian hidup kita, sabar dulu. Itulah sebabnya dia bilang begini, saya pergi, tapi bisa datang, tapi kamu ingat, saya datang bukan sebagai pemberi keselamatan, tapi saya datang sebagai hakim yang menghakimi. Sehingga saya bilang, nanti aku akan menangi kamu seperti beras yang bagus dipakai, yang laku dibuat. Itulah sebabnya tawaran Kristus bagi kita, berdamailah dengan semua orang, karena itu merupakan sesuatu hal yang dikehendaki oleh Allah. Sebuah proses kehidupan. Allah yang ketawa, kalau orang pukul pipi kiri kasih pipi kanan. Kalau orang bikin susah, serahkan saja kepadaku, karena semua itu adalah hakku.
Tapi kadang-kadang kita gini saja. Jadi saya selalu bilang begini, kalau orang bikin salah kita balas, kita bilang apa-apa. Sama-sama jadi wrong. Tapi kalau orang bikin salah, terus kita bilang Tuhan Yesus bikin saya kasih Tuhan bilang yang begini-begini ya sama. Jadi kalau dia pukul satu kali itu luar biasa. Itulah sebabnya dia menawarkan sebuah kehidupan baru. Hiduplah dengan semua orang dalam sebuah proses perdamaian. Karena itulah yang dikehendaki. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, berikanlah ruang bagi semua orang dalam dunia ini untuk menemukan jalan kebenaran di dalam Yesus Kristus. Kadang-kadang kita menjadi orang yang menghalangi sebuah proses kehidupan orang lain dengan Tuhan. Karena karakter kita, karena tindakan kita membuat orang tidak suka datang menghampiri Tuhan. Saya malas, saya tak suka pendeta tayangan karena dia terlalu bikin macam-macam. Ngapain pergi gereja lihat di muka? Berarti saya bukan kayak melakukan itu menjadi hal yang membuat orang tidak bisa datang ke gereja. Kita dituntut oleh Allah untuk memberi segala ruang dengan segala cara dan daya kita di dalam hidup ini, supaya ketika orang datang bukan sama pergi gereja jadi sama semangat. Kalau majelis itu dia bicara tentang Tuhan itu saya semangat apa datang di gereja karena gaya dan tindakan kita, bukan karena ganteng dan cantiknya kita orang datang di gereja kita. Orang datang dari sebuah persekutuan, gaya kita yang menawarkan hal-hal yang menjanjikan bahwa ternyata kita melakukan sesuatu yang luar biasa. Karena Yesus dia bilang begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku menempatkan kamu di dunia supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah untuk kamu. Kalau orang datang gereja karena membeda budaya, kamu tidak ada buah. Tapi orang datang gereja karena mendengarkan pendeta utayanan berfoto untuk mendengarkan menyampaikan firman Tuhan yang baik, itu buahnya, bukan karena gantengnya. Itulah sebabnya cara dan gaya hidup kita menentukan sebuah proses kehidupan membuat orang lain mempunyai kerinduan untuk datang kepada kebenaran yang sejati, yaitu Allah dalam Kristus Yesus. Kemudian yang terakhir, bagian yang keempat, menjalani semua proses yang ada, tak mungkin kerja sendiri. Kita mau melakukan sesuatu untuk membuat orang lain, dan bahkan diri kita sendiri merasa bahwa kita telah dibenarkan oleh Allah, maka kita harus hidup dalam Kristus. Kita mau supaya berdamai dengan semua orang. Tapi Paulus juga bilang, memang roh penurut dan ini lemah, maka kita juga kadang-kadang berdosa. Kita mau supaya menjadikan diri kita sebagai sosok yang membuat orang lain dapat kita tahu. Tapi kalau Roh Kudus tidak pimpin dan menyertai kita, sia-sia semua. Itulah sebabnya kita harus sadar membuka diri kepada Allah dalam Roh Kudus untuk menolong dan mendaya kita dalam sebuah proses kehidupan yang kita jalani. Sehingga Paulus punya kata-kata, memang roh penurut tapi lagi lemah. Roh Kudus mampu untuk membuat dan menatakan segala kelemahan-kelemahan kita untuk melakukan apa yang harus dikerjakan. Karena Yesus dia bilang begini, pergi jadikan semua bangsa muridku dan baptis mereka. Terakhir dia bilang, yang aku, saya tetap ada dan menyertai mereka. Itulah tanggung jawab kita. Kita harus bekerja dan melakukan segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Kita harus menyampaikan kepada dunia bahwa kita benar-benar telah dibenarkan oleh Allah. Kita benar-benar telah ditebus atau didamaikan dengan Allah. Dan kita telah memperoleh keselamatan. Jangan egoislah. Jangan pikir diri sendiri. Saya selamat jadi enak saja. Dia mau mati dan tidak. Tanggung jawab kita menyampaikan kepada orang lain untuk memperoleh keselamatan. Dan itulah tanggung jawab kita semua. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita tulang dan kita melaksanakan apa yang harus kita kerjakan di tengah-tengah itu. Jangan pikir yang besar-besar, kecil-kecil sajalah. Dalam penggembalaan sebuah proses pembaptisan ada satu warga jemaat dia bilang begini, pendeta saya juga bilang, karena kita mau dibaptis, kita menjadi contoh bagi mereka. Tapi kadang-kadang itu orang lain, anak-anak misalnya kita menegur, tapi orang tua yang lain juga datang marah bilang sama suruh tegur-tegur saya. Karena saya sebenarnya tidak dapat Tuhan,
Jadi contoh untuk dia dalam jemaat, waktu ini salah saya kira itu manusia tanggung jawab kita untuk buat sesuatu yang baik dan bisa membuat segala sesuatu yang baik. Cuma kudusnya menguatkan kita, memampukan kita, membuat kita bisa semangat dan melakukan apa yang bisa kita kerjakan. Oleh sebab itu, kalau hari ini kita merasakan bahwa kita bukan hidup di luar Tuhan dan kita hidup di dalam Tuhan, kita harus tahu dan percaya bahwa kita sanggup untuk melakukan sesuatu yang luar biasa bagi Tuhan dan sesama di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin.